warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Mohon maaf suaranya agak serap basah, dampak dari Idul Adha. Karena ya mau tidak mau di kampung ya nyembelih, ya ngurusi pembagian sampai akhir. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bersilaturahim, sekaligus sejenak kita merenungkan hikmah dari Idul Adha. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mulai dari keinginan setiap orang itu mencapai puncak. Kalau bapak-bapak yang berada di Kementerian Keuangan ini harapannya udah jadi Menteri Keuangan kalau mau puncak. Kalau orang bisnis, ya bisnisnya lancar. Kalau jadi dosen, ya puncaknya bisa mencapai guru besar. Kalau pejabatnya bisa jadi rektornya, itu merupakan angan-angan puncak. Tapi perlu kita kenali bahwa puncak segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk mencapai puncak ini dibutuhkan wasilah. Kalau Al-Quran menyebut ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kalau kita mau mencapai puncak karir itu kan harus ada wasilahnya. Tidak ujuk-ujuk daftar pegawai di kementerian ini langsung jadi direktur keuangan. Tapi dia harus cari wasilah. Mungkin kinerjanya dinilai terus positif, bagus, dia akan sampai puncak. Ternyata untuk mencapai puncak itu wasilahnya tidak tunggal, tapi banyak. Tidak semata-mata ya kalau mau jadi direktur ya harus standarnya S3 lah mas. Tidak semata-mata itu, karena dia juga harus didukung kinerjanya bagus, atau mungkin poin lainnya juga bagus. Sama untuk menjadi orang yang terdekat kepada Allah, wasilahnya banyak. Di antaranya ya sholat 5 waktu itu wasilah untuk bisa mencapai kedekatan diri kita kepada Allah. Puasa Ramadan itu juga wasilah untuk mencapai kedekatan diri kepada Allah. Poso termasuk amal soleh lain, itu tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu orang yang mengandalkan sholat saja dan jaminan bisa dekat pada Allah. Bahkan ada beberapa yang dianggap tidak ada nilainya apa-apa di sisi Allah, seperti fawailul lil musallin. Tidak semata-mata yang namanya orang puasa itu mesti mencapai kedekatan diri kepada Allah. Kalau ternyata dia juga tidak bisa mengendalikan lisan dan tindakannya. Tidak pula haji, kalau tidak haji yang mabrur atau haji yang dihiasi dengan kebaikan-kebaikan, maka wasilahnya itu cukup banyak. Nah, termasuk hari ini kita melaksanakan Idul
adha, penyembelihan hewan kurban, itu tidak semata-mata sekedar menyembelih, karena ayat lain juga mengingatkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalul taqwa minkum. Nggak sampai kepada Allah daging darah, tidak nyampe. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Karena sekarang mulai banyak orang yang berkorban itu ya semata-mata bukan karena Allah, tapi yang menggait banyak simpati juga ada. Ini perbankan banyak yang berkorban, Pak. Tapi berkorban di Solo, tapi kan bisa juga. Misalnya ada orang yang mau nyalek, kalau sekarang sudah ada yang nyalek, tapi ini yang ada nyakup sama nyawal. Ini bisa korban di mana-mana. Tapi kalau motifnya semata-mata menggait itu, ya dia hanya akan dapat itu, tidak sampai kepada Allah SWT. Maka dibalik korban yang harus kita persembahkan kepada Allah itu, motif awalnya harus karena Allah. Kalau ingin mencapai kedekatan diri kepada Allah, dan makna kedekatan diri kepada Allah itulah yang dalam bahasa namanya kurban. Nah, kurban dalam bahasa beda dengan korban. Karena ini kalau korban itu ada korban kecelakaan, korban pemerkosaan, itu. Kalau ini kurban. Semangat itu ada di dalam ayat Al-Quran. Watlu alaihim naba'a abnai Adam bil haqqi qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ceritakanlah wahai Muhammad kepada umat manusia yang sebenarnya ketika dua putra Adam itu berkurban, kurban bukan korban, berkurban, karena masing-masing ini ada yang mempersembahkan hasil tanaman untuk dibagikan, ada yang mempersembahkan hewan juga untuk dibagikan. Lalu oleh Allah diterima hanya salah satu dari keduanya. Maka yang satu kan merasa tersinggung, mau membunuh saudaranya karena miliknya yang diterima sementara milik dirinya tidak. Maka Allah tegaskan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya dari orang-orang muttaqun sajalah Allah menerima pengorbanan itu. Pengorbanan bukan pengorbanan. Nah Bapak Ibu rahimahumullah, jadi kenapa saya awali dengan puncak itu? Karena ternyata sejarah penyembelihan hewan kurban ini berawal dari kisah penyembelihan Nabi Ibrahim pada Nabi Ismail alaihissalam. Ini kenapa ada tuntunan mau menyembelih anaknya, mau di cover dalam sejarah? Ternyata ada hubungannya. Di era-era sebelumnya, orang yang ingin mencapai puncak karir, mungkin jadi penguasa, itu kalau sudah mampu ya menguasai segala hal, termasuk menguasai siapa saja, agar mereka tidak berani apa-apa dengan penguasa. Kenalah penguasa dolim atau penguasa. Di negara kita sendiri dulu juga mengenal ada pengorbanan orang dalam rangka untuk penguatan atau membuat kuasanya tidak tergoyahkan. Tetapi kemudian hilang oleh dakwahnya siapa itu Haji Nisaka. Jadi raja yang zalim ini agar memperkuat posisinya itu ya selalu mengorbankan orang. Bahkan dulu kalau ingin lebih sakti, karena posisi dekat dengan Tuhan itu apa saja yang dikehendaki kan dipenuhi. Itulah gambaran orang-orang yang disebut sakti, menunjuk apa saja dikabulkan. Nah untuk bisa mencapai itu dia persembahkan yang terbaik. Maka saat itu mengorbankan sesama manusia itu masih terjadi.
Nah, oleh karena itu di era Nabi Ibrahim ini juga dimunculkan pembelajaran sebenarnya bagi umat setelahnya, bahwa Nabi Ibrahim pun sanggup mengorbankan anaknya kalau itu diminta oleh Zat yang kuasa, sekalipun dia adalah anak yang paling disayangi, karena itu tidak seberapa dibandingkan dengan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya betul-betul diwahyukan. Kenapa itu terjadi sampai 3 kali? Di tanggal 8 itu dikenal dengan hari Tarwiyah. Tarwiyah itu makna lainnya adalah ragu-ragu, ini bener ora. Maka ketika itu benar sampai 3 kali itu betul-betul wahyu dari Allah, maka dia laksanakan. Bahkan yang menghalang-halangi dilempar, maka muncul tradisi lontar jumroh Aqabah itu sebelum pelaksanaan penyembelihan itu. Begitu ditekati untuk mengorbankan anaknya demi untuk mendapatkan kecintaan dari Allah, disitulah kepasrahan Nabi Ibrahim oleh Allah. Istilahnya, kamu sudah teruji, maka fadabai fa'awal wa fadainahu bidzibhin adzim. Lalu kami ganti dengan sembelihan yang besar, sehingga tidak mesti mengorbankan Ismail. Nah, catatannya, hikmah dari balik cerita itu untuk mencapai puncak karir, untuk mencapai puncak kuasa, untuk mencapai puncak apa saja, stop mengorbankan sesama umat manusia. Cukup korbankanlah apa yang kamu miliki, berupa hewan, berupa benda, dan lain sebagainya. Nah, ini selaras Bapak Ibu kalau baca hadis-hadis Nabi. Orang-orang yang tidak punya kemampuan menyembelih hewan kurban itu juga masih bisa melakukan kurban. Contoh kasus, Rasulullah pernah menyampaikan, idza ra'au hilal dzulhijjah, kalau kalian melihat hilal Dzulhijjah, artinya mulai tanggal 1, wa arada ayyudhi, lalu bermaksud untuk menyembelih hewan kurban, maka fala ta'khud min sya'rihi wa adbarihi syai'an. Jangan memotong rambut, jangan memotong kuku, jangan memotong bulu yang ada di tubuh. Hentikan dulu. Di hadis yang lain ternyata Rasulullah bertemu dengan seorang sahabat, ya Rasul, saya sangat berharap bisa berkorban, tapi rupanya tidak ada hewan yang layak untuk dikorbankan kecuali udhiyatan unsa, binatang betina ini yang masih menyusui anaknya. Apakah saya boleh menyembelih hewan ini ya Rasul? Rasulullah SAW mengatakan tidak usah. Walakin ikhlaq ra'saka, kemudian wa anfa'aka, cukup kamu potong rambutmu, kamu potong kukumu, kamu potong bulu ketiakmu, wadarika tamamul udhiyah, itulah kesempurnaan kurbanmu tahun ini. Berarti tidak ada korban berupa kambing, tidak ada, tapi cukup melakukan kegiatan pembersihan diri, bagian dari amal soleh. Itu pun jalan mendekatkan diri kepada Allah kalau dalam bahasa kurban. Nah, maka Bapak Ibu rahimahullah, di dalam Idul Adha ini Nabi menyampaikan siapa yang punya kelapangan rezeki memang didorong untuk menyembelih hewan kurban. Man lau sa'a wala yudhi fala yaqrabanna musallana. Kata Rasul, duwe rezeki tapi kok gak mau korban, sekali-kali jangan mendekat tempat sholat. Itu kan ancaman keras. Tapi pada saat yang lain Allah memberikan, Nabi memberikan tuntunan kepada kita untuk orang-orang yang tidak punya kemampuan berkorban melalui hewan dan yang lainnya bisa melakukan kesolehan-kesolehan lain, bisa berbagi yang lain. Makanya sekarang mulai muncul
kalaupun tidak urunan hewan kambing atau kalau kambing tidak ada yang urunan biasanya sapi lah urunan, itu pun sudah dimulai dari Rasul saat berada di safar. Itu kan dasarnya itu. Jadi Nabi pun nafi safarin. Kami dulu di perjalanan ke sahabat ma'a Rasulillah SAW bersama Rasul. Karena di perjalanan kok bertemu dengan Fahadul Adha, berhadapan dengan hari Idul Adha di kampung itu. Urunan Nabi sama sahabat lainnya. 7 orang bisa membeli 1 ekor sapi. 7 orang lainnya bisa urunan beli onta. Di riwayat yang lain 10 orang. Jadi tradisi urunan itu sudah ada. Jadi kalau di sini urunan 7 orang, tapi tidak mesti 7 orang bisa. 2 orang boleh, 1 juga boleh. Karena Nabi sudah pernah menyembelih 1 onta. Kalau kambing malah lebih banyak, 2 ekor kambing dan lain sebagainya. Nah, artinya tradisi urunan. Maka bagi mereka yang tidak punya kemampuan untuk beli sapi 1, ya urunan wong itu. Nah, kalau ulama fikih membatasi 7, tetapi hadis tadi sebenarnya tidak membatasi. Cuma orang dibatasi sama sekali, akhirnya sak kantor itu sapi siji, ada mempuat ke atas nama siapa. Tapi tidak usah dibayangkan bahwa sapi itu memang, kalau ulama dulu nyampaikan, yang kita korbankan adalah menjadi kendaraan kita di yaumil qiyamah. Kalau orang sekarang, masa sekarang sudah naiknya Pak Ciro, besok naiknya kambing sapi, atau ada yang memaknai betul-betul ya sapi itu yang dikendari. Nanti bisa-bisa protes juga, Pak, saya pindah saja Pak. Lah kenapa? Yang urunan 7 ini orangnya besar-besar lah, nanti saya duduk di bagian mana gitu. 7 orang ini lemu kabeh. Itu karena memahaminya kendaraan secara hakiki. Padahal kesolehan kita pun itu adalah kendaraan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah, ya sholat, ya poso, semua itu adalah kendaraan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Bapak Ibu rahimakumullah, penting bagi kita untuk terus beramal soleh sebagai bagian dari taqarruban, kurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kebetulan hari ini bisa menyembelih hewan kurban, alhamdulillah. Yang lainnya belum, ya kesolehan yang lainnya perlu dibangun terus. Tetapi yang terpenting dari semua itu takwa kita lah kepada Allah yang menjadi prasyarat untuk mencapai dekat kita kepada Allah, bukan yang lainnya. Jadi, kita beramal berbagi sesuatu kepada yang lain semata-mata karena takwa kepada Allah. Kita bagi-bagi daging kurban juga semata karena Allah. Bagi-bagi kaos juga semata-mata karena Allah. Soal dapat dukungan itu soal lain, tapi ya niat awalnya harus tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, bahkan di dalam beberapa ayat kalau kita kumpulkan ayat-ayat tentang kurban itu ternyata berbuat adil kepada sesama, apalagi kepada orang-orang yang berada di dalam kuasa hukumnya, itu juga bagian dari kurban. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah sebutkan misalnya ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Orang yang beriman, jadilah kalian penegak-penegak hukum yang adil. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu pada kelompok lain menjadikan kamu tidak bisa berbuat adil kepada mereka. Nah, seringkali kepentingan-kepentingan begitu, senang, like and dislike itu mempengaruhi putusan. Jangan sampai
Karena idilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adil itulah menjadi wahana untuk semakin dekat kepada Allah SWT, semakin mendekatkan kita kepada derajat takwa itu. Di lain kesempatan, dalam konflik-konflik di tengah masyarakat, termasuk di dalam rumah tangga pun, selain kita berbuat adil, sekiranya ada yang salah, Allah ajarkan dalam Al-Quran untuk mencapai kedekatan diri kepadanya itu memberikan maaf. Wa anta'afwa wa aqrabul taqwa. Kau beri maaf pada yang lain itu akan menjadikan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Nah, seringkali kita sulit memaafkan orang. Apalagi ayat tadi itu sebenarnya hubungannya dengan konflik rumah tangga. Mudah-mudahan itu paling mudah lah. Ketika konflik dengan pasangan, istri, suami, istri sudah memaafkan satu sama lain. Karena itu bagian dari ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, itu menjadi inti dari kurban kita, sehingga semata-mata apa yang kita korbankan dari sapi, kambing atau yang lainnya untuk bisa dibagikan kepada masyarakat secara luas, terutama yang membutuhkannya, selain bisa dinikmati oleh orang yang berkorban itu sendiri. Jadi bukan terhalang, karena Qurannya menyebut kulu minha wa amimul baisal fakir di ayat yang lain, wa kulu minha wa amimul jadi awal mu'tar. Makanlah oleh kalian sebagiannya, lalu berikan makan pada orang lain, terutama orang yang betul-betul membutuhkan. Nah, itulah sasaran yang dibidik oleh ayat Al-Quran agar kita mau berbagi dengan yang lain. Bagian dari cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi substansi filosofinya kenapa kok kita korbankan hewan ini, dari sejarah kisah Nabi Ibrahim ke Ismail, bahwa apapun yang kita inginkan, puncak karir apapun yang kita harapkan, jangan sampai mengorbankan sesama, tapi cukup korbankanlah apa yang kamu miliki. Ya, saya kira itu Bapak Ibu rahimahullah. Karena acara hari ini double dengan tasyakuran, insya Allah itu lebih menarik daripada tapi kalau sekiranya Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan sesuatu, pertanyaan, kami silakan. Monggo. Nah, benar loh, lebih menarik sana, harus duduk. Baik Bapak Ibu rahimahullah, mari kita akhiri dengan memohon pada Allah SWT. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa nusukana ya Rabbal alamin. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir alaina wa hdina bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qalbina ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurangnya mohon maaf. Aku ada astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.